Shalom semua, selamat malam kepada semua yang sama-sama hadir dalam Sabda Harian pada malam ini. Mari kita mulakan sesi kita pada malam ini. Sebelum saya kongsikan topik saya dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan Engkau. Kami dapat belajar bersama-sama pada malam ini, di mana saya akan kongsikan tentang pengalaman saya, cabaran pelayanan di perantauan. Berkati semua yang mendengar perkongsian saya, agar mereka dibimbing Tuhan, diajar Tuhan melalui perkongsian ini. Saya serahkan masa tempat ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Shalom, selamat malam semua. Pada malam ini saya akan mengongsikan tentang pelayanan saya di perantauan. Ini adalah mengenai kepimpinan wanita, dan saya sendiri yang mengalaminya, dan saya kongsikan kepada kita semua untuk sama-sama belajar. Di mana topik yang saya akan bawa ini dan saya kongsikan adalah cabaran pelayanan di perantauan. Pertama sekali saya ingin kongsikan kenapa wujudnya pelayanan di perantauan ini. Tentu sekali adanya migrasi, di mana ada beberapa perkara yang kita harus tahu. Migrasi ini adalah luar bandar atau dari kampung ke bandar, bandar ke luar bandar ataupun ke kampung, ataupun bandar ke bandar yang lain. Ini adalah migrasi secara umumnya. Faktor imigrasi, ada beberapa yang saya ingin kongsikan. Sebenarnya ada banyak, tetapi hanya ini yang saya senaraikan. Pertama itu adalah pekerjaan. Faktor migrasi yang kedua adalah belajar. Pelajar-pelajar yang berada di kampung pergi ke bandar untuk belajar. Ada pelajar yang dari bandar lain ke bandar yang lain untuk belajar. Seterusnya adalah desakan hidup, tujuan hidup mereka untuk ke tempat yang lain. Dan seterusnya adalah keamanan. Mereka merasakan ketidaknyamanan di satu tempat, oleh itu mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Ada beberapa faktor yang lain, tetapi hanya ini yang saya kongsikan, karena ini adalah yang paling umum, yang paling kita tahu. Kenapa perlunya pelayanan di perantauan? Semestinya ini sangat diperlukan bagi mereka yang ingin mengenal Kristus dan juga mendapat pelayanan susulan. Perlunya pelayanan di perantauan ini ada 3 hal yang saya ingin kongsikan. Perlunya ada pelayanan di perantauan, yaitu pelayanan susulan, sokongan keluarga Kristen, dan juga mengembangkan Injil. Pelayanan susulan ini adalah pengalaman saya sendiri, di mana saya akan follow up rekan-rekan saya yang berada di kampung, karena kami ada pemuridan, karena saya ingin bertanya kabar, saya ingin ada fellowship bersama mereka. Sebab itu adanya susulan pelayanan, terutamanya pemuridan. Seterusnya ini adalah sokongan keluarga Kristen, di mana saya sebagai pelayan Tuhan harus menyokong rohani mereka, mental dan emosi, dan juga dapat mengobati rindu mereka, terutamanya mereka yang berasal dari Sabah ke Semenanjung. Ini yang saya amati di dalam pelayanan saya. Saya berasal dari Sabah dan saya dihantar oleh gereja saya ke Semenanjung. Di sini Semenanjung untuk adanya pelayanan susulan dan juga sokongan keluarga Kristen. Dan seterusnya ini adalah mengembangkan Injil. Walaupun pelayanan ini saya tidak lakukan secara langsung, tetapi saya merasakan bahwa perlunya ada pelayanan di perantauan, karena kita mau mengembangkan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang lupa dan yang belum mengenal Tuhan. Karena kita tahu di bandar masih banyak lagi yang lupa akan Tuhan dan belum mengenal Tuhan. Seterusnya kita dapat membantu golongan yang terpinggir.
Nah, semasa saya melayani di perantauan ini, saya mengalami beberapa cabaran. Semestinya karena saya berasal daripada kampung, dan gereja saya menghantar saya untuk belajar di Semenanjung, sehingga saya melayani di Semenanjung. Saya mengalami beberapa cabaran karena saya seorang wanita dan saya merasa keseorangan dan jauh daripada keluarga. Ini adalah salah satu daripada cabaran yang saya alami. Dan beberapa cabaran yang saya alami, saya akan kongsikan kepada kamu. Yang pertama itu seperti yang saya katakan sebentar tadi, yaitu saya merasakan keseorangan. Karena saya jauh daripada keluarga, saya merasakan kurangnya sokongan, saya mengalami keletihan emosi dan burnout. Seterusnya itu adalah isu keselamatan. Saya juga mengalami kejutan budaya dan persepsi sosial yang berbeza. Juga terdapat stereotip terhadap keupayaan kepimpinan wanita, stereotip mengenai penampilan dan perilaku dan juga personality. Memangnya ketika berada di Semenanjung ini, saya merasakan ada kalanya ketika saya melayani di satu tempat di Semenanjung ini, saya merasa takut dan rasa tidak selamat. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya. Jadi saya menggunakan kemudahan yang ada seperti tren, saya menggunakan Grab. Kadangkala saya juga bertanya dengan rakan, meminta pertolongan daripada mereka. Dan saya kongsikan juga perasaan saya tentang semasa saya melayani di Semenanjung, saya merasa keseorangan dan jauh daripada keluarga. Karena perasaan ini, saya rasa kesunyian, rasa kurangnya sokongan, karena saya jauh daripada keluarga dan rekan-rekan saya. Seterusnya saya mengalami keletihan emosi ataupun burnout. Ketika saya merasakan semua ini, saya mulai berpikir, apakah cara saya mengatasi perasaan keseorangan ini? Nah, ada beberapa hal yang saya telah lakukan, cara saya mengatasi, dan saya kongsikan kepada kamu, jika kamu mengalami hal yang sama seperti saya. Pertama sekali itu, saya adakan fellowship dengan rakan-rakan pastor pada gereja yang lain, sebagai contoh daripada PCS Shah Alam, daripada BCCM, daripada Methodist, karena mereka ini adalah rekan-rekan yang terdekat dan saya kenali. Kenapa perlu adanya fellowship bersama-sama dengan mereka? Di situ saya mendapati bahwa saya perlu berbual, saya perlu adanya nasihat, saling berkongsi, teguran, sokongan doa daripada rakan-rakan pastor yang lain. Walaupun mereka daripada gereja yang berbeza, masing-masing mempunyai cabaran, di situ kita akan mendapat nasihat, teguran, dan sokongan doa daripada mereka. Fellowship ini sangat penting, walaupun sangat simple ataupun sederhana, tetapi sangat bermakna bagi seseorang yang melayani di sebuah tempat, apalagi berjauhan dengan keluarga. Ketika saya mengalami perasaan ini seperti keletihan, rasa keseorangan, saya selalu berpikir positif dan mengambil masa untuk berehat. Walaupun ada kalanya sangat susah, tetapi saya tahu bahwa Tuhan ada untuk saya dan membimbing saya. Karena di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Inilah firman Tuhan yang benar-benar menguatkan saya, di mana Tuhan sentiasa ada untuk saya, menolong saya, menyertai saya, dan memberi saya kekuatan untuk tidak takut, untuk tidak rasa sunyi lagi, karena saya tahu saya ada rakan-rakan yang menyokong saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan
Yesus Kristus juga memberitahu bahwa ketika saya memberitakan Injil kepada semua orang, Dia akan menyertai saya. Seperti yang Dia katakan di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Inilah yang saya dapati ketika saya merasa keseorangan, rasa kurangnya sokongan, rasa letih. Saya mengingati semua berkat kemurahan Tuhan. Saya mengingati segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada saya ketika saya belajar firman Tuhan, saya merenung firman Tuhan. Dan inilah yang meneguhkan saya supaya saya tidak lagi merasa keseorangan, melainkan saya rasa kekuatan yang baru, dan rekan-rekan yang lain menyokong saya dan memberikan nasihat teguran kepada saya. Seterusnya adalah saya mengalami kejutan budaya dan persepsi sosial yang berbeda. Seperti yang kita tahu, sedia maklum bahwa budaya di suatu tempat tidak sama dengan budaya yang lain. Ketika saya ada di bandar ini, saya mengalami banyak kejutan budaya dan persepsi sosial yang begitu berbeda dengan kampung. Karena saya berasal daripada kampung, jadi pandangan bandar dan pandangan yang ada di kampung itu sangat berbeda. Di bandar agak sulit sedikit bagi saya, tetapi saya tahu bahwa Tuhan memberikan saya pemikiran, hati untuk terus mencari cara untuk mengatasi semua perkara ini. Pandangan persepsi sosial yang berbeda menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan. Begitu juga dengan saya. Saya juga mengalami tekanan ketika ada pandangan, ada persepsi orang yang berbeda terhadap saya. Saya mengalami stres atau tekanan. Kadang-kala saya menyendiri. Tetapi Tuhan sentiasa ada untuk saya, memberitahu saya supaya saya perlu adanya komunikasi yang baik. Dengan itu saya mau kongsikan kepada semua bahwa ketika kita berada di satu tempat dalam pelayanan, kita perlu adanya interaksi dan komunikasi yang baik supaya tiada kesalahpahaman yang berlaku antara satu sama yang lain. Jika kita mengalami tekanan, mungkin kita boleh bertanya dengan orang itu. Ketika pandangan kita berbeza, kita boleh bertanya dengan orang itu, kenapa, mengapa kepada mereka. Dan kita dengan terbuka mendengar apakah penerangan ataupun penjelasan bagi sebuah perkara, satu perkara yang pandangan mereka. Seterusnya cabaran yang saya hadapi adalah stereotip terhadap keupayaan kepimpinan wanita. Sebenarnya ini stereotip ini ada di mana-mana. Tidak dinafikan bahwa masih terdapat individu yang memandang rendah tentang keupayaan wanita. Sama ada berada di kampung, berada di bandar, saya mengalami hal yang sama. Saya mengalami hal yang sama di mana mereka memandang rendah tentang kepimpinan wanita di dalam gereja. Saya melayani sebagai pastor pada ketika itu, dan sekarang saya sedang bekerja dan masih lagi melayani juga, namun saya bukan pastor. Ketika saya menjadi seorang pastor, saya mendapati hal ini. Mereka kadangkala tidak mendengar suara wanita semasa berada di mesyuarat ataupun semasa berbual-bual. Ada kalanya seperti itu, tetapi syukur puji Tuhan tidak semua orang seperti itu. Walaupun ada terdapat individu mungkin 1% yang saya jumpa, hanya seorang dua seperti itu. Ketika saya berhadapan dengan stereotip seperti ini, saya mengingati bahwa kita semua ini adalah gambaran Tuhan yang Tuhan ciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa
wanita dan lelaki adalah gambaran Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Tuhan mencipta kita sama rata. Walaupun begitu, wanita dan lelaki mempunyai peranan masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing. Dan Tuhan memberikan kita roh yang sama untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lelaki dan perempuan kamu akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan mereka. Orang muda, kamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada kamu. Orang tua, kamu akan mendapat mimpi yang aku berikan kepada mereka. Dengan firman Tuhan ini kita tahu bahwa sama ada kita muda, kita sudah tua, sama ada kita lelaki maupun perempuan, kita akan dicurahkan oleh roh Tuhan untuk memberitakan perintah Tuhan. Sama ada kamu lelaki ataupun kamu perempuan, kita mempunyai kepimpinan kita masing-masing, keunikan kita masing-masing di dalam pelayanan kita. Oleh itu, janganlah kita memandang rendah tentang keupayaan seseorang itu, terutamanya wanita ataupun golongan orang yang muda. Hal ini mengingatkan saya juga tentang Deborah. Ketika saya menghadapi stereotip ini, saya mengingati bahwa Deborah adalah hamba Tuhan yang Tuhan panggil sebagai nabiya dan pemimpin Israel yang berperanan penting dalam peperangan. Di dalam Hakim-Hakim yang bab yang keempat, kita boleh lihat bahwa 12 hakim-hakim, hanya Deborah yang dipanggil Tuhan, seorang nabiya, seorang wanita, dan seorang istri yang memimpin Israel. Dan kita boleh lihat bahwa kepimpinan Deborah ini sangat luar biasa. Dia juga menang di dalam peperangan. Oleh itu, janganlah kita memandang rendah akan kepimpinan seseorang. Inilah yang saya telah lakukan ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai stereotip ataupun memandang rendah tentang keupayaan wanita. Saya mengingati firman Tuhan ini dan juga nabiya Deborah. Cabaran yang seterusnya di dalam pelayanan saya di perantauan ini, ketika berada di bandar, banyak stereotip yang saya alami, tapi saya ingin mengungsikan tentang stereotip ini, yaitu penampilan, perilaku, dan juga personality. Di dalam pelayanan, saya memerhati bahwa terdapat kelompok ataupun individu yang berkata bahwa extrovert ini adalah friendly, introvert ini adalah sombong. Mereka ada stereotip mereka terhadap penampilan, perilaku, personality seseorang itu. Mereka berkata bahwa extrovert ini sesuai di dalam pelayanan, introvert ini mungkin boleh hanya duduk rumah. Ini yang saya lihat, tetapi tidak semua. Namun begitu, jika ada di antara kamu yang mengalami stereotip personality ataupun perilaku ini, saya ingatkan kita semua bahwa sama ada kamu extrovert ataupun introvert, kita adalah sama. Kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mungkin ada di antara kamu yang extrovert dan mereka berkata, oh extrovert ini sangat bising, oh introvert ini sangat sombong, seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa kita haruslah saling menghargai, saling menghormati semua orang, karena kita masing-masing mempunyai kekuatan dan keunikan masing-masing. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan juga 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kita bagaikan tubuh manusia yang mempunyai banyak anggota. Tubuh itu satu, tetapi terdiri daripada banyak anggota.
Kamu semua tubuh Kristus dan setiap orang sebahagian daripada tubuh itu. Nah, kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita berbeza-beza, tetapi kita adalah satu di dalam Kristus. Walaupun terdapat stereotip seperti ini, jangan lemah di dalam pelayanan kamu. Kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi kita tahu panggilan kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melayani semua orang di dalam gereja kita maupun di luar gereja kita. Janganlah kita rasa malu, rasa rendah diri ketika kita berhadapan dengan stereotip seperti ini, karena kita dipanggil untuk melayani dimanapun kita berada. Sama ada kita dipanggil melayani di kampung, kita dipanggil untuk melayani di bandar, Tuhan memanggil kita sesuai dengan rencana Dia, sesuai dengan rencana Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita takut untuk melayani ketika kita diutus di bandar, tetapi jadikan ini satu kekuatan dalam diri kita sebagai pelayanan Tuhan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk terus mendapat kebijaksanaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, agar pelayanan kita berkembang bukan secara mendadak, tetapi secara perlahan-lahan, step by step. Walaupun pelayanan kita itu slow ataupun perlahan, macam tiada perkembangan, janganlah risau, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kamu. Jadi ketika kamu menghadapi banyak cabaran ketika berada di jauh, ingatlah bahwa Tuhan memanggil kamu sesuai dengan rencana Dia. Kalau kamu seorang wanita, janganlah takut, kamu tidak keseorangan, melainkan Tuhan menyertai kamu dan kamu pasti mendapat sokongan daripada rakan-rakan kamu. Marilah kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup sesi pada malam ini. Terima kasih Tuhan, untuk malam ini saya dapat berkongsi kepada semua rekan-rekan sepelayanan dimanapun mereka berada, di kampung maupun di bandar, sama ada mereka wanita maupun lelaki, muda maupun mereka yang sudah dewasa. Berkati mereka Tuhan, jika mereka mengalami hal yang sama seperti saya, Tuhan kuatkan mereka dan jagalah hati dan pikiran mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam pelayanan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.